Bapak Edi sepertinya sudah hadir. Bapak, Ya, bisa kita mulai pengajarannya. Terima kasih, selamat Bapak. pagi. Selamat Apakah pagi. suara saya jelas? Jelas, Pak. Oke, baik. Ya, saudara, hari ini kita lanjut eksposisi kitab Efesus. Nah, hari ini kita membahas Efesus pasal yang ke-6, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-4. Ya, mestinya ayat 3, tapi saya lanjut mengajak saudara membaca sampai ayat yang ke-4. Nah, di sini saudara, ya Tuhan mau kita punya relasi ya yang baik antara orang tua dengan anak-anak. Nah, kita akan baca saudaraku ya ayatnya saudara, kita akan lihat mulai dari saudara ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Ya, jadi kalau kita anak-anak terutama masih kecil, kita lebih banyak diminta taat kepada orang tua kita di dalam Tuhan. Ayat 2, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini. Nah, tapi kalau kita udah lebih dewasa, saudara, ya tentu kita tidak lagi taat seperti anak kecil kepada orang tuanya, tapi kita lebih banyak diminta hormat kepada ayah dan ibu kita. Nah, ini adalah sebuah perintah yang penting. Perhatikan, penting saudara. Seperti yang nyata dari janji ini. Ya. Nah, di sini ada sebuah janji yang sangat nyata, saudara. Ya, jadi Alkitab menekankan nyata di sini. Artinya, kalau saudara taat sama ini, saudara akan lihat janji ini nyata sekali dalam hidup saudara. Tapi kalau saudara nggak taat, nah juga hasilnya nyata sekali. Ya, kalau saudara tidak terima janji ini. Nah, apa janjinya? Kalau kita taat dan hormat sama orang tua, supaya kamu berbahagia. Nah, ini yang pertama, berbahagia. Artinya diberkati, saudara. Ya, berarti lawan dari diberkati apa? Ya, terkutuk, saudara. Nah, terkutuk di sini itu artinya hancur hidupnya, saudara. Rusak hidupnya. Kira-kira begitu. Makanya kalau ada orang yang tidak taat hormat sama orang tua, rusak hidupnya. Ya, keluarganya rusak, pernikahannya rusak, ya saudara, kita lihat ya hancur saudara. Ya, kadang-kadang kita bisa lihat juga impact-nya terhadap bisnisnya, ya rusak saudara. Bahkan saudara dia tidak panjang umurnya. Tapi kalau kita taat sama perintah ini, kita panjang umurnya, saudara. Nah, panjang umur di sini, ya penafsir-penafsir Alkitab ada yang bilang ini menyangkut dua-duanya, panjang umur secara rohani dan panjang umur ya secara apa saudara jasmani yang di bumi ini, yang di dunia ini, ya saudara. Ya, jadi ada yang bilang ini adalah karena ayahnya ngajarin terus ya dia apa Injil ya diberitakan terus, akhirnya dia lahir baru, ya dia hidup kekal panjang umurnya ya. Nah, tapi ada yang bilang ini juga termasuk ya uh, umur jasmani dia saudara juga panjang. Nah, makanya kita bisa lihat saudara, kalau anak-anak yang taat tunduk sama orang tuanya, hormat sama orang tuanya, hidupnya diberkati dan hidupnya panjang, saudara. Nah, ada anak-anak muda yang hari-hari ini kita bisa lihat, saudara, ya, yang tidak tunduk, tidak taat sama orang tuanya. Kita lihat akibatnya apa, saudara? Ya, akibatnya pengennya mati terus. Ya, pengen apa, saudaraku? Pengen bunuh diri. Wow, ngeri.
Ya, kemarin saudara nanti kita akan saksikan ya sebuah video ya kami mengadakan acara ya Camp Young Men saudara di mana anak-anak muda usia 15 tahun sampai 20-an ya mereka kumpul saudara mereka dimuridkan ya supaya saudaraku mereka bertumbuh sebagai seorang pria. Nah, saya dengar mereka cerita saudara. Ya, mereka cerita bahwa saya umur 12 tahun udah berpikir mau mati, bunuh diri. Ada orang bilang, oh saya umur 9 tahun udah berpikir mau mati. Nah yang lebih ngeri saudara saya dengar, ada yang bilang enggak, kalau saya umur 6 tahun udah berpikir mau mati. Waduh, di zaman saya nggak ada saudara. Ya, pemuda aja jarang yang mikir mau bunuh diri saudara. Jarang. Ya, juga saudara, ya kita lihat saudara kalau anak remaja jarang. Sekarang ini anak-anak kecil sudah berpikir mau mati, saudara. Nah ini kenapa? Penyebabnya apa? Penyebabnya ini, saudara. Karena ya mereka tidak taat dan tidak hormat sama orang tuanya. Ya, akibatnya hidupnya hancur, saudara. Nggak ada berkat. Yang ada apa? Saudara, kutuk. Nah, ini terjadi di generasi kita ini, ya. Dan ini juga buat kita, saudara. Bukan hanya buat anak-anak muda, buat kita. Kita taat dan hormat nggak sama orang tua kita, saudara. Nah, ini yang ayat 1 dan ayat sampai ayat 3 jelaskan. Nah, kemudian ayat 4. Nah, aneh sekali Tuhan mengkhususkan ya ayat ini, saudara, ya buat kita. Ayat 4 bilang, dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Nah, khusus buat bapak, dipisahkan ayat ini, saudara, dijelaskan ya lebih dalam lagi ayat ini. Ya, bapak-bapak jangan sakiti hati anak-anaknya. Tapi bapak-bapak mesti berfungsi mendidik mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Kenapa bapak-bapak dikhususkan? Kenapa bukan ibu-ibu? Ya, tapi bapak-bapak. Karena bapak adalah apa, saudara? Saluran berkat di dalam keluarganya. Ya kan? Kalau saudara perhatikan perintah Tuhan buat bapak-bapak kan ini dia, saudara. Ya, mereka mesti mendidik anak-anaknya di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Artinya bapak-bapak mesti berfungsi di rumah membapai anak-anaknya dan memuridkan anak-anaknya. Tapi kita lihat sekarang banyak saudara, ya bapak-bapak tidak memuridkan anak-anaknya. Kenapa? Karena bapak-bapaknya nggak pernah dimuridkan. Ya, nah saudara, akibatnya di dalam keluarga itu tidak ada saluran berkatnya. Sebaliknya, ya bapak-bapak menjadi saluran apa, saudara, kejahatan yang mengalir ke anak-anaknya. Coba kalau saudara baca dalam hukum Taurat, ya kan, 10 perintah Tuhan kepada bapak kan dibilang, ya supaya bapak nggak boleh menyembah berhala. Kalau bapak-bapaknya menyembah berhala, tidak mengasihi Tuhan dengan segenap itu, maka apa akibatnya, saudara? Akibatnya ya kesalahan bapak-bapak turun kepada anak-anaknya 3 sampai 4 keturunan. Wow. Ya, jadi kalau bapak-bapak nyembah berhala, bapak-bapak tidak mengasihi Tuhan, maka kejahatan-kejahatan bapak itu turun ke anak-anaknya. Ya kan? Kalau bapaknya kawin cerai, maka anaknya juga nanti akhirnya kawin cerai terus. Nah, kalau bapaknya, saudara, yang melakukan banyak hal, saudara, yang saudaraku, yang jahat, ya misalnya KDRT, ya saudara, bapak-bapaknya tinggalin anak-anaknya,
Ya, saudara, sebentar ya, saudara. Ya, lanjut. Nah, saudara, kalau bapaknya KDRT ya, nanti anaknya juga KDRT sampai 3-4 keturunan. Oh, ini nyata, saudara, hal ini terjadi. Nah, makanya saudara, ketiadaan bapak, itu saudara adalah sebuah kutuk. Ya, Ed Cole bilang saudara, fatherlessness is a curse. Ya, nah saudara, makanya saudara kita mesti benar-benar perhatian. Ya, perhatikan bapak-bapak ini saudara. Ya, nah kita lihat Ed Cole pernah bilang begini saudara, ketiadaan bapak adalah sebuah kutuk. Ya, penyebab utama ya hancurnya keluarga adalah ketiadaan bapak, dan penyebab utama ketiadaan bapak adalah ketidakdewasaan pria. Nah, penyebab utama ketidakdewasaan pria adalah ya ketiadaan pemuritan, saudara. Makanya pria-pria mesti dimuridkan supaya pria-pria bertumbuh dewasa. Nah, ketika pria-pria bertumbuh dewasa, dia menjadi saluran berkat yang luar biasa untuk anak-anaknya, untuk keluarganya. Nah, akibatnya saudara, dia menyalurkan berkat kepada beribu-ribu turunan. Itu yang Alkitab katakan. Ya, jadi kalau bapak-bapak ya nggak berfungsi sebagai bapak yang baik, dia menyalurkan kejahatan, saudara, kepada keluarganya. Tapi kalau bapak-bapak, saudara, berfungsi baik, dia menyalurkan berkat kepada ribuan keturunan. Wow, luar biasa. Nah, makanya ayo, saya mau ajak pria-pria dalam kita di tempat ini, ya, mari pria-pria kita haus mau dimuridkan, ya. Makanya kita punya pemuritan pria. Bahkan ya dari muda, young men, ya kita sudah bawa mereka dalam pemuritan ini supaya mereka bertumbuh. Ya, kalau mereka nanti bertumbuh, mereka jadi bapak-bapak jasmani yang baik buat keluarganya, termasuk mereka menjadi bapak-bapak rohani ya di dalam komunitas, di Komsel ya, di Kompak ya. Mereka menjadi keluarga, menjadi bapak-bapak rohani yang baik yang menyalurkan berkat-berkat rohani kepada keluarganya ya. Nah, kepada keluarga rohaninya. Nah, itu yang Tuhan mau kita saudaraku mengerti. Nah, kalau bapak-bapak saudara menyakiti hati anak-anaknya, next kita lihat ya, apa akibatnya saudara? Akibatnya terjadi kehilangan koneksi emosional. Ya, banyak sekali saudara, karena bapak-bapak sakiti hati anak-anaknya terus. Maka akibatnya anak-anaknya kehilangan koneksi emosional dengan bapaknya. Nah, ini bahaya saudara. Di akhir zaman di dalam Matius pasal yang ke-24 dikatakan saudara ya bahwa nanti sebelum kedatangan Tuhan ya itu akan ya banyak orang yang murtad sehingga mereka saling membenci dan saling menyerahkan ya, dan banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang, dan karena kedurhakaan ya maka kasih kebanyakan orang menjadi tawar, menjadi dingin ya. Nah, ini dia saudara. Jadi pada akhir zaman banyak orang akan murtad katanya. Nah, kata murtad itu skandaliso, yang artinya ya terperangkap dan terluka, saudara. Jadi kayak burung atau binatang yang kena perangkap berdarah, luka, ya.
Nah, demikianlah saudara, banyak sekali orang pada akhir zaman nanti akan luka. Itu udah dinubuatin oleh Tuhan. Sekarang saudara lihat, penuh luka di keluarga, penuh luka. Hubungan antara suami istri penuh luka. Hubungan bapak dengan anak penuh luka. Hubungan orang tua dengan anak penuh luka. Ya, penatua sama penatua penuh luka. Ya, dengar saudara. Ya, pemimpin sama pemimpin penuh luka, pekerja sama pekerja penuh luka. Ya, oh banyak saudara. Dan kita jangan main-main saudaraku. Luka-luka ini kalau nggak disembuhkan, ya, maka ayat berikutnya bilang banyak nabi palsu ya akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Nah, siapa banyak orang itu, saudara? Ya, banyak orang itu adalah orang yang terluka tadi itu. Itu incerannya ajaran sesat. Itu adalah saudara serangan yang apa ya? Uh, 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 korban yang sangat empuk, saudara, untuk ya diserang dengan ajaran-ajaran sesat. Makanya kalau saudara luka terus sama pemimpin, nggak mau sembuh-sembuh saudara. Nah, saudara terbuka untuk serangan ajaran sesat. Saudara nanti gampang sekali terima ajaran sesat. Ya, itu terjadi saudara. Orang tua yang nggak punya hubungan emosional, koneksi emosional dengan anaknya. Ya, papanya nggak punya hubungan koneksi emosional yang baik dengan anaknya. Anaknya kena ajaran sesat, kena ajaran yang nggak benar, saudara. Ya, kemarin ada kesaksian sama. Ya, orang tuanya sibuk pelayanan, saudara. Papanya sibuk pelayanan. Dia nggak punya waktu dengan anaknya, saudara. Akhirnya anaknya kepahitan nama orang tuanya. Nah, akhirnya dia belajar sendiri-sendiri di YouTube. Nah, kena dia ajaran yang nggak benar, saudara. Ya, sampai dia mulai melakukan ritual-ritual, ya, tanda kutip kekristenan yang menurut dia ini yang paling benar. Padahal itu nggak alkitabiah, saudara. Ya, dia akhirnya, saudara, ya, menjadi apa, saudara? Ya, ajarannya sesat. Nah, akhirnya orang tuanya datang sama saya, ya, saya bilang, kamu pernah nggak ya terbuka sama anak kamu, ya ngaku kalau kamu sudah menyakiti dia, dengerin dia, jangan bantah, ya kamu dengerin dia, jangan penjelasan, dengerin dia, jangan ada nasihat-nasihat, ya itu dulu jangan. Boleh memberi nasihat setelah kamu punya koneksi emosional yang dalam dengan dia, ya. Ayo kamu bikin beres. Saudara, dia bikin beres. Akhirnya kami perangi, saudara, roh penyesatan itu. Dan anak ini terbebas, saudara. Luar biasa. Sekarang dia hubungannya sama papanya dipulihkan. Ya, saudara, dia disembuhkan. Nah, itu dia, saudara. Ya, karena ya kita ini, saudara, bisa begini saling melukai itu kenapa, saudara? Ya, kita kenapa bisa saling melukai? Ya, karena kita tidak dipimpin oleh roh, tapi kita dipimpin oleh daging kita. Next, kita lihat berikutnya, saudara. Nah, kalau kita dipimpin oleh daging, ya, mengikuti keinginan daging kita, maka kita pasti akan dipakai setan untuk saling menyerang dan melukai. Jadi setan itu pakai ya kedagingan kita untuk kita saling menyerang dan melukai. Suami melukai istri, istri melukai suami, orang tua melukai anak-anak, melukai orang tua, sesama teman kompak. Nah, ini dengerin saudara, sesama teman kompak saling melukai. Makanya sorry, kompak yang tidak dipimpin oleh roh tapi sebaliknya dipimpin oleh daging, itu pasti saling melukai, saudara, pasti.
Dan kompak yang begini lama-lama kompak bubar, saudara ya. Ayo kita bubar jalan ya, saudara. Pasti. Kenapa? Karena saling melukai terus. Sesama penatua bisa saling melukai, saudara. Ya. Nah, sesama pemimpin, ya, sesama apa, saudaraku, teman bisnis, ya, setan pakai kita, saudara, untuk saling melukai, ya. Nah, karena kalau kita melakukan apa, kalau dipimpin oleh dipimpin oleh keinginan-keinginan daging. Nah, kalau kita dipimpin oleh keinginan daging, ya perhatikan sudah, perbuatan daging telah nyata betul, ini dia. Ya, apa itu? Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir. Nah, ini sihir, saudara. Apa itu sihir? Sihir adalah mempengaruhi orang lain untuk mengikuti apa yang saya mau, ya, tapi dengan kekuatan-kekuatan yang bukan dari Tuhan, kekuatan-kekuatan daging, yaitu manipulasi, intimidasi, dan dominasi, saudara. Jadi banyak istri coba pengaruhi suaminya supaya suaminya bisa dikuasai, ya, oleh dia manipulasi suaminya, intimidasi suaminya, ya, bahkan saudara mendominasi suaminya. Demikian juga suami, supaya istrinya tunduk sama dia sihir, ya. Nah, perseteruan, lihat saudara, perbuatan daging itu menyebabkan perseteruan. Ya, makanya kita musuhan terus, suami istri musuhan, orang tua dengan anak musuhan, perselisihan, ya kan? Kita ribut terus, nggak pernah akur, saudara. Berantem terus, ya, tengkar terus. Ini perselisihan, iri hati. Nah ini, ya, nggak bisa lihat orang lain seneng, saudara. Ya, wow, dia pengen merusak orang lain yang seneng, orang lain yang baik dia pengen hancurin karena iri hati, amarah. Ya, ini amarah adalah tempat buat iblis bekerja, saudara. Kalau kita marah-marah terus, iblis ada tempat menghancurkan keluarga kita, ya. Terus kepentingan diri sendiri, egois, ya. Nah, tahu pecidraan, saudara? Keinginan untuk melukai orang lain itu pecidraan. Roh pemecah, ya, saudara. Ya, terjadi perpecahan. Makanya perpecahan gereja, perpecahan keluarga, ya, perpecahan komsel, ya, saudara. Waduh, kenapa ini? Karena ya ini, kita dipimpin oleh daging, ya, kedengkian, ya, saudara. Nah, perhatikan saudara, kalau kita udah lahir baru, kita sebenarnya tidak lagi dikungkung, diperbudak oleh daging, saudara. Ya, kita tidak lagi in the flesh, tidak ada lagi in the flesh. Nanti saudara studi di Alkitab. Tapi orang yang udah lahir baru, dia udah dimerdekakan dari perbudakan daging, saudara. Dia udah merdeka. Tapi ada tapinya. Walaupun kita udah dimerdekakan dari perbudakan daging, tapi karena tubuh kita masih, ya, belum tubuh kebangkitan, kita masih punya keinginan-keinginan daging yang bisa mendrive kita, sehingga kita bisa hidup menurut daging. Nah, kita tidak lagi hidup di dalam daging, ya. Kalau belum lahir baru kita hidup di dalam daging, kita diperbudak oleh daging. Tapi sekarang kita udah merdeka, kita tidak lagi hidup di dalam daging, tapi kita bisa hidup menurut daging. Nah, itu dia, menurut, mengikuti. Nah, kenapa kita mengikuti, saudara? Karena kita tadi tidak dipimpin roh. Kita tidak hidup, ya, berjalan dalam roh. Sehingga kita dipimpin daging. Nah, kalau kita dipimpin daging, kita bisa mengalami hal-hal ini. Ya, kita bisa
Tapi kalau orang lahir baru, dia nggak terus-terusan ya melakukan perbuatan daging ini. Kalau dia terus-terusan, nah itu tandanya dia belum lahir baru. Ya, kalau saudara terus-terusan cabul, terus-terusan cemar, terus-terusan hawa nafsu, terus-terusan nyembah berhala, terus-terusan praktek sihir, ya, terus-terusan berseteru, berarti belum lahir baru ini. Dari buahnya kamu tahu. Tapi kalau orang lahir baru, dia bisa mengalahkan hal-hal ini, saudara. Dia bisa jatuh dalam perbuatan sihir, bisa aja jatuh dalam perbuatan perseteruan, tapi dia segera bangkit. Ya, dia tidak mau terus ya mengikuti keinginan-keinginan dagingnya. Dia mau mengikuti keinginan roh. Nah, sekarang kita lanjut lagi dikit. Jadi kalau kita udah lahir baru tapi kita masih dipimpin oleh daging, karena kita nggak ngerti bagaimana berjalan dalam roh, hidup dalam roh, itulah Roma pasal 7 next. Nah makanya ya Roma 7 itu gini saudara, ya orang yang udah lahir baru, ya dalam hal ini Paulus menceritakan pengalamannya, maka dia pakai kata aku di sini. Ya, Paulus di sini udah lahir baru, saudara. Karena Paulus lahir barunya di pasal 5, pasal 6 Roma. Nah, di pasal 7 dia menceritakan pengalaman dia dulu waktu dia baru lahir baru, saudara. Ya, dia belum ngerti bagaimana berjalan dalam roh, bagaimana dipimpin oleh roh. Dia belum ngerti. Nah, makanya Roma 7 ayat 19 ini terjadi. Nah, sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik. Jadi rohnya Paulus ya, pada hakikatnya rohnya itu taat, berkehendak melakukan kehendak Tuhan. Tapi tubuhnya lemah. Itu kan yang Yesus bilang. Roh berkehendak tapi tubuhnya lemah. Karena tubuhnya masih belum tumbuh kebangkitan, masih punya keinginan-keinginan daging, ya saudara. Jadi sekali lagi ya, sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku lakukan, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku lakukan. Nah ini, ya dia nggak pengen saudara ya melakukan yang jahat, tapi justru itu yang dia lakukan. Dia pengen melakukan yang baik, yang sesuai kehendak Tuhan, tapi dia nggak mampu lakukan, saudara. Kenapa? Karena dia nggak ngerti bagaimana dipimpin oleh roh, bagaimana hidup oleh roh. Ya, Alkitab bilang gini, saudara. Jika aku hidup oleh roh atau walk in the spirit, you will not fulfill the desire of the flesh. Ya, kalau kita hidup oleh roh, kata Galatia 5, maka kita tidak akan menggenapi keinginan-keinginan daging kita. Kita nggak akan menggenapinya, saudara. Kenapa? Karena waktu kita hidup oleh roh, dipimpin roh, kita mematikan perbuatan-perbuatan daging kita. Ya. Nah, makanya kita mesti dipimpin dan berjalan dalam roh. Nah, bagaimana caranya, saudara? Next. Nah, ini dia, ini penting. Makanya kitab Efesus pasal 6 tadi tidak bisa dipisahkan dari Efesus 5, 18 sampai 21. Minggu lalu saya sudah tekankan ini, yaitu hidup yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Makanya supaya saudara bisa dipimpin dan berjalan dalam roh, saudara pertama-tama harus penuh dengan Roh Kudus dulu. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Nah, kata penuh dengan roh, saudara, itu adalah bentuknya perintah. Ini bukan undangan, ini bukan saran, ini perintah. Jadi saudara mesti taat sama ini ya, perintah ini. Ya, nah
Kalau Tuhan kasih perintah, saudara, berarti kita mampu mentaatinya. Kita bisa mentaatinya. Ya, jadi kita bisa penuh dengan roh. Ya, bisa, saudara. Karena perintah Tuhan tidak berat. Ya, katanya perintahku itu tidak berat. Bisa kita praktekkan asal kita mau taat aja, saudara. Ya, penuhlah dengan roh, ya, tiap hari. Karena kata kerja pasif yang digunakan di sini dipenuhi dengan roh, itu bukan sekali aja. Bukan, oh kamu udah penuh Roh Kudus. Oh udah, kapan? Dulu. Kapan? Waktu CG saya penuh roh. Sekarang penuh apa? Nggak tahu. Nah itu repot, saudara. Ya, kita penuh roh bukan sekali-sekali. Event-event tertentu. Kemarin tuh doa pagi. Saya penuh roh. Dahsyat. Sekarang gimana? Enggak. Nggak boleh, saudara. Penuh roh itu terus-terusan. Sampai Yesus datang kita mesti penuh roh. Begitu saudara nggak penuh roh, Roma 7 terjadi nanti. Ya, Roma 7 itu kita dipimpin oleh daging. Kita digerakkan oleh daging. Nah, akhirnya kita jatuh dalam dosa. Kita akhirnya, saudaraku, berbuat ya dosa-dosa seperti itu. Ya, akhirnya kita saling menyakiti, saling melukai terus. Ya, karena kita nggak penuh dengan roh. Nah, sekarang apa artinya penuh dengan roh? Supaya penuh dengan roh, kita perlu dibaptis. Ya, dibaptis dalam roh. Ya, nah apa artinya dibaptis ke dalam Roh Kudus, saudara? Dicelup itu artinya. Baptis artinya dicelup. Ya, kalau ada satu botol kosong, saya celup ke dalam air, blek 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 blek, seluruh botol itu penuh dengan air, saudara. Ya, dan botol itu di dalamnya penuh air, di luarnya juga penuh air. Ya, jadi dia luar dalamnya penuh dengan air. Itu artinya penuh dengan roh. Nah, kalau kita percaya orang yang penuh dengan roh, tandanya adalah dia, ya, tanda utamanya dia berbahasa roh. Nah, saudara, kita harus penuh dengan dibaptis dengan roh. Ya, saudara, dibaptis dengan roh itu ya sekali aja, saudara. Waktu kita pertama kali dicelup, blek 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 blek, dan kita mulai, saudara, ya, tandanya kita ya mengucapkan bahasa-bahasa yang baru, bahasa roh. Ya, itu sekali aja, saudara, seumur hidup. Ya, tapi kita mesti terus-menerus dipenuhi dengan roh. Ya, jadi baptisan roh kayak baptisan air kan sekali aja kan. Tapi penuh dengan roh berkali-kali terus-terusan. Nggak boleh berhenti. Ya, nah apa itu penuh dengan roh? Nah, paling bagus ilustrasi yang diberikan oleh Tuhan lewat Yehezkiel 47. Ketika masih ingat, saudaraku, saya ulang dikit lagi. Minggu lalu saya udah tekankan ini, ya, di mana Yehezkiel disuruh berjalan ke tempat yang lebih dalam. Ya, karena air yang mengalir itu dari bait Allah menggambarkan sungai, itu menggambarkan Roh Kudus yang mengalir keluar, saudaraku, dari bait Allah. Ya, nah, saudara, Yehezkiel disuruh berjalan ke tempat yang dalam. Kenapa, saudara? Ya, supaya dia tenggelam ke dalam apa, saudaraku, air itu. Nah, Tuhan mau kita tenggelam, dicelup ke dalam Roh Kudus supaya kita tenggelam terus di dalam air itu, saudara. Ada orang yang tenggelam ya hanya semata kaki. Ada orang yang tenggelam hanya, saudaraku, sedengkul. Ada orang yang tenggelam separuh badannya. Ya, separuhnya lagi tidak tenggelam. Tuhan mau kita seluruh hidup kita tenggelam di dalam Roh Kudus, saudara. Sehingga kayak Yehezkiel, ketika dia tenggelam, dia tidak lagi bisa berjalan. Dia terseret oleh air itu, saudara. Dia ikutin berenang.
mengikuti aliran air itu, saudara. Nah, sama kalau kita tenggelam dalam Roh Kudus, kita akhirnya digerakkan oleh Roh Kudus, kita dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, kalau kita dipimpin oleh Roh Kudus, digerakkan oleh Roh Kudus, maka perbuatan-perbuatan daging mati, saudara. Ya, mati. Ya, kita tidak lagi, saudaraku, digerakkan oleh daging. Kita digerakkan oleh Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus. Wow, saudara, ini yang Tuhan mau kita alamin. Itulah artinya kita penuh roh, ya. Nah, ketika kita penuh roh, kita dikontrol oleh roh sepenuhnya, saudara. Nah, Paulus memberikan kontras di sini, tapi juga semacam ada persamaannya, ada analoginya, saudara. Ya, di sini dia bilang, ya, dia mengkontraskan antara orang yang penuh dengan anggur sehingga mabuk dengan orang yang penuh dengan anggur dari surgawi sehingga kita, saudaraku, ya, melihat buah-buahnya, ya. Nah, kalau orang, saudara, penuh dengan anggur, penuh dengan alkohol, perhatikan apa yang terjadi. Maka pikirannya dikuasai oleh alkohol sehingga ngaco. Pikirannya ngaco, kan? Bukan cuma pikirannya, perasaannya ngaco. Dia punya perasaan ekstasi yang luar biasa, ya, saudara. Tapi itu nggak real, itu palsu itu, saudara. Ya, dia punya apa, saudaraku? Kehendak, akhirnya kehendak yang nggak real, saudara. Ngikutin, ya, pengaruh alkohol itu sehingga jalannya miring-miring, ngomongnya juga ngaco-ngaco, saudara. Nah, itu kalau orang dikuasai oleh alkohol. Nah, demikian juga ini kontras sekaligus ada persamaannya, ya. Kalau kita dikuasai oleh alkohol sorgawi, anggur dari sorgawi, apa akibatnya, saudara? Wow, seluruh keberadaan kita dikuasai oleh anggur itu, anggur dari surga itu, ya. Seluruh hidup kita dipengaruhi oleh kuasa Roh Kudus, saudara. Pikiran kita dikuasai sehingga kita berpikir pikiran-pikiran roh, ya, pikiran Kristus, ya. Apalagi perasaan kita perasaannya roh, perasaan Kristus, damai sejahtera sukacita dalam Roh Kudus, saudara, ya. Kemudian apalagi kehendak kita mengikuti kehendaknya roh, kehendaknya Kristus, ya. Kemudian apalagi, saudara, ya, kata-kata kita, keluar kata-kata yang sesuai dengan apa, saudaraku, ya, kehendak Tuhan. Kata-kata kita, karena digerakkan oleh Roh Kudus, kata-kata yang penuh pujian, kata-kata yang penuh ucapan syukur, ya. Maka kita akhirnya berkata-kata seorang kepada yang lain dalam mazmur, ya, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Nah, tahu nggak nyanyian rohani ini artinya apa, saudara? Nyanyian dalam bahasa roh. Ya, makanya kalau kita, saudaraku, dipenuhi dengan Roh Kudus, keluar kata-kata bahasa roh, ya kan? Kalau kita dipenuhi dengan Roh Kudus, keluarlah kata-kata pujian dalam bahasa roh. Sandara bakata kiara makataku. Haleluya, sandara labako. Haleluya, saudara. Ya. Nah, kita akhirnya berbahasa roh dan itu menguatkan iman kita, menguatkan kita, membangun diri kita. Ya. Nah, bukan hanya kata-katanya, kata-kata yang penuh syukur dan ucapan syukur pujian, tapi ayat 21, rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain dalam takut akan Tuhan, takut akan Kristus, ya. Jadi kita merendahkan diri, ini tindakannya, saudara. Kalau orang dipengaruhi oleh Roh Kudus, dikuasai oleh Roh Kudus, dia akan rendah hati, saudara. Dia akan merendahkan diri seorang kepada yang lain dalam takut akan Tuhan. Wow, ya, dia takut di sini itu maksudnya hormat, ya, nggak mau menyakiti hati Tuhan, ya.
dia respect sama Kristus, ya, maka saudara, kalau orang yang demikian, wow, dia akan saudara? Dia akan sangat, saudara, ya, bukannya dia melukai orang lain, tapi dia akan membangun orang lain. Ya, makanya kalau orang penuh Roh Kudus, saudara, dia punya komunikasi yang berbeda, komunikasi dari hati ke hati. Ya, next kita lihat, saudara. Ya, makanya kita mesti punya komunikasi dari hati ke hati. Ya, kalau kita nggak penuh Roh Kudus, ini susah dilakukan, saudara. Komunikasi dari hati ke hati. Ya, mari kita praktekkan, saudara. Suami istri punya komunikasi dari hati ke hati, orang tua anak, ya, bapak dengan anaknya, supaya kita memelihara koneksi emosional. Apalagi kalau kita sering, saudara, saling menyakiti udah. Kayak tadi, kita sering kali nggak berjalan dalam roh, ada waktu-waktunya, ya, kita nggak dipimpin roh, kita dipimpin daging, kita telah saling melukai, saling menyakiti. Nah, makanya kita perlu saudara? Saling menyembuhkan. Nah, gimana supaya ini bisa? Nah, Pastor Craig Hill sudah mengajar kita, saudara, bahwa ada dua tingkat komunikasi. Tingkat satu komunikasi topikal, otak ke otak saja. Nah, kita jangan sampai di sini aja, saudara. Komunikasi kita mesti lebih dalam dari hati ke hati, ya. Nah, kalau kita praktekkan ini, saudara, luar biasa, ya. Kita akan saling menyembuhkan. Tadi itu, saudara, banyak orang yang luka pada akhir zaman nggak sembuh-sembuh. Kenapa, saudara? Karena mereka tidak pernah, ya, terbuka dari hati ke hati berkomunikasi. Nah, kalau saudara mau komunikasi level 2 terbuka, ya, dan bisa saling menyembuhkan, praktekkanlah, saudaraku, 2 pertanyaan dan 1 tindakan. Next. Masih ingat, saya mau kembali mengulang-ulang ini. Ya, praktekkan ini tiap hari dengan istri saudara, suami saudara. Praktekkan ini sesering mungkin dengan anak-anak saudara. Anak-anak, praktekkan ini juga dengan orang tua saudara sesering mungkin. Apa itu 2 pertanyaan, 1 tindakan? Apakah ada tindakan dan perkataan saya yang telah melukai kamu? Ya, kalau ada, ya. Pertanyaan kedua, dapatkah kamu menjelaskan lebih detail bagaimana tindakan dan perkataan saya telah melukai kamu? Ya, kita saling tanya, saudara, 2 pertanyaan ini. Kalau ada, ambil tindakan tanggung jawab. 1 tindakan, minta maaf. Karena kita tidak melihat kesalahan dan dosa tersebut. Kalau kita lakukan ini, saudara, tiap hari, saudara akan mengalami pemulihan. Pemulihan, saudara. Suami istri akan makin saling mengasihi, akan makin saling dekat sekali hubungannya, saudara. Dan bukan hanya ini yang terakhir, saudara. Lakukanlah, ya, dengan anak-anak saudara. Komunikasi hati ke hati ini. Next, ya. Buat acara seminggu sekali, terserah, saudara, atur, ya. Orang tua koneksi dengan anaknya, komunikasi dari hati ke hati, ya. Coba, saudara, orang tua kasih contoh dulu di depan anak-anaknya. Kemudian orang tua dengan anak-anaknya praktek, ya, komunikasi dari hati ke hati. Dan setelah itu orang tua memberkati anak-anaknya. Nah, kemarin, saudara, dalam camp, ya, kami mengajar anak-anak muda kami, ayo, kamu nggak boleh kepahitan, sakit hati terus, ya, dengan orang tua kamu, luka kamu nggak bakal sembuh, tapi biarlah kamu, ya, mengakui kalau kamu, ya, pernah dilukai oleh orang tua kamu, dan orang tua rendahkan hati, saudara. Ya, kita mau, ya, bertanya 2 pertanyaan dan 1 tindakan itu dengan anak-anak kita. Ya, ketika kita lakukan ini, saudara, begitu banyak kesembuhan terjadi,
pemulihan terjadi, saudara. Anak-anak saudaraku hatinya ya dipulihkan. Kenapa? Karena orang tua dulu, bapak-bapak ya saudara, kembali hatinya kepada anak-anak dan anak-anak kembali kepada orang tuanya dan dipulihkan hubungan ini. Luar biasa. Nah, saya mau saudara saksikan video ini, boleh Pak Mardi disiapkan video ini ya. Kita mau saksikan kemarin camp ya youth kita atau young men kita ya, sangat luar biasa saudara, di mana ya mereka saudara boleh ya mengalami pemulihan karena orang tuanya menyambut mereka, saudara. Ya, orang tuanya terbuka dulu. Ya, mereka mau, saudaraku, mendengarkan anaknya, mau, saudaraku, ya, punya hubungan level 2 dengan anak-anaknya. Dan anak-anak juga, saudaraku, mereka begitu dijamah Tuhan, dilawat Tuhan, sehingga mereka ya melakukan pemulihan hubungan dengan orang tuanya. Nah, mari kita saksikan video ini, kalau bisa ditampilkan silakan. All these pieces broken and scattered, in mercy gathered, mended and whole, empty-handed but not forsaken. I've been set free. I've been set free. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Ooh, I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Oh, I can see it now. Oh, I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to life. Amin, amin. Saudara, mari hari ini Tuhan berbicara kepada kita, orang tua. Tuhan berbicara kepada kita, para bapak. Mari saudara, kita mau datang, kita mau mulai dari kita dulu. Kita boleh mengalami kesembuhan. Dan kita akan bisa sembuh kalau kita mau datang, ya, kita mau dipenuhi dengan Roh Kudus, dan kita mau dipimpin oleh Roh Kudus, berjalan dalam Roh Kudus, sehingga kita boleh disembuhkan, dipulihkan. Saudara, mari kita tinggalkan hidup yang dipengaruhi, dipimpin oleh daging, dipimpin oleh keinginan-keinginan daging kita yang jahat. Kita mau bertobat, saudara. Dan kita mau sama-sama dipimpin oleh Roh, sehingga kita bisa menjadi orang tua yang mengcover anak-anaknya. Orang tua yang tidak lagi melukai hati anak-anaknya. Kita mau jadi suami istri yang tidak lagi saling menyakiti, melukai, tapi saling menyembuhkan. Kita mau jadi bapak-bapak yang tidak lagi melukai, menyakiti hati anak-anaknya, tapi yang dipakai Tuhan menyembuhkan hati mereka. Tuhan, aku berdoa setiap kami, Tuhan, hari ini Tuhan, biarlah kami Tuhan dipulihkan, kami dijamah oleh Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga kami boleh menjadi orang tua yang baik, menjadi bapak-bapak yang baik, yang berfungsi. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin. Baik, saudara, saya serahkan kembali